Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawir Ibrahim dari kelas 2A PBA. Saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya mengenai tentang pandangan tentang pendidikan menurut Buya Hamka. Pendidikan dalam pandangan Buya Hamka terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama pendidikan jasmani, pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani. Terus yang kedua pendidikan rohani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Lalu keduanya itu memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan melalui pendidikan, karena pendidikan adalah sarana yang tepat untuk dalam menentukan perkembangan secara optimal pada kedua unsur tersebut. Pengertian dan tujuan pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk mendidik, membantu membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Sedangkan pengajaran adalah yaitu upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Ada 3 institusi atau pihak yang ikut andil dalam bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang pertama itu keluarga, karena keluarga itu merupakan lembaga yang mempengaruhi perkembangan akhlak dan pola pikir anak, dan hanya keluarga yang demokratis akan mampu mengembangkan dinamika secara maksimal. Orang tua memegang peranan penting bagi pembentukan kepribadian, terutama akhlak seorang anak. Terus yang pertama itu seperti mengajarkan untuk cepat bangun dan jangan banyak tidur. Terus yang kedua menanamkan didikan akhlak yang mulia dan hidup sederhana. Terus yang ketiga mengajarkan cinta kasih dan kehidupan harmonis melalui cerita-cerita. Terus yang keempat itu membiasakan untuk selalu percaya diri dan mandiri. Yang kedua, lembaga pendidikan formal atau sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang tersusun secara terencana dan sistematis. Nah, sekolah itu bertugas mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam peserta didik secara maksimal, sehingga memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan non-formal. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang sangat luas dan berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian seorang anak. Nah, lembaga ini merupakan lembaga pendukung di dalam melaksanakan proses pendidikan secara praktis. Nah, sesuai dengan fitrahnya, yakni makhluk sosial itu tidak ada yang hidup tanpa adanya interaksi dan membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu ada syarat-syarat pendidik itu. Yang pertama adil dan objektif, dan yang kedua berakhlakul karimah, yang ketiga menyampaikan ilmu secara semua tanpa ada yang ditutupi, yang keempat menghormati keberadaan murid sebagai manusia yang dinamis, dan yang kelima memberikan ilmu sesuai dengan tempat waktu, kemampuan dan perkembangan jiwa, dan yang keenam memperbaiki akhlak dengan bijaksana, dan yang ketujuh membimbing sesuai dengan tujuan pendidikan. Terus yang kedelapan memberikan bekal ilmu agama dan umum, dan yang ke-9 mengajari hidup teratur, ke-10 ikhlas dan tawadu, terus membiasakan diri untuk membaca, begitu. Selanjutnya materi dan metode pendidikan. Pertama, ilmu agama seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, nahwu, shorof, mantik, dan lain-lainnya. Nah, materi ini dimaksudkan untuk menjadi alat kontrol dan pewarna kepribadian peserta didik. Yang kedua itu ilmu umum seperti sejarah, fisika, sastra, ilmu berhitung, falak, dan sebagainya. Dengan ini akan membuka wawasan keilmuan terhadap perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu keterampilan seperti olahraga,
berguna untuk membuat tubuhnya itu sehat dan kuat. Dan kesenian seperti musik, menggambar, menyanyi, dan sebagainya yang dimaksudkan agar peserta didik akan memiliki rasa keindahan dan akan memperhalus budi rasanya. Yang terakhir itu ada evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam proses pendidikan. Dan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebagai landasan berpijak aktivitas suatu pendidikan. Baiklah, sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.